Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi, kita bertemu lagi di program Lentera Ramadan. Bersama saya Bunda Nurul, kali ini didampingi oleh penyelenggara zakat dan wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, Bapak Dr. Haji Fathul Hidayat, Magister Manajemen. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, puasa yang kedua sehat. Alhamdulillah. Seperti kita ketahui Bapak, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, bulan penuh pengampunan, juga bulan di mana turunnya Al-Quran. Penjelasan Bapak tentang hal ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dan sahabat religi yang berbahagia, memang pada bulan ini adalah bulan yang banyak ampunan, dan termasuk ada Idul Minanar dan sebagainya. Maka yang kita kupas pada hari ini adalah surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Syahrul Ramadan dan ila akhirih itu. Jadi di dalam bulan Ramadan itu kenapa Al-Quran diturunkan? Di sini dikatakan dalam ayat ini hudalinnas, jadi petunjuk bagi manusia. Makanya pegangan hidup kita itu harus Al-Quran yang kita utamakan. Maka dari itu, karena ayat ini menunjukkan hudalinnas, semua hamba Allah yang beragama Islam itu wajib mematuhi dan wajib menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Siap. Ya. Lalu bagaimana kalau misalnya seseorang itu tidak bisa melaksanakan kewajiban berpuasa tersebut? Adakah aturan-aturannya atau gimananya? Gini Bu, di dalam ayat ini juga, bagi orang-orang yang meninggalkan puasanya karena sakit, karena bepergian, mereka wajib menggantinya pada hari-hari setelah puasa. Waktunya kapan? Waktunya sampai Syawal itu, sampai akhir menjelang Ramadan lagi. Jadi kalau setelah masuk ke Ramadan selanjutnya, lah ini yang harus kita hindari. Maka kita harus berpuasa nyauri tadi. Jumlahnya kita sesuaikan. Kalau 5 hari ya nyaurnya 5 hari. Dan tidak ada dalam aturan itu, insya Allah tidak ada ya. Kalau puasa ditinggal 1 hari, nyaurnya harus 10 hari. Ini kita belum tahu aturan itu. Iya, siap. Lalu begini Pak, misalnya seorang itu sudah nggak puasa ya, dengan kriteria tadi, misalnya sakit atau apapun, tetapi dia tidak punya kemampuan untuk mengqadha atau menyaur tadi, itu gimana? Adakah aturannya Pak? Membayar fidyah. Oh gitu. Hanya itu. Nah, ketentuannya berapa kilo beras atau bagaimana, itu istilah sakit yang berkepanjangan Bu. Jadi kalau dia tidak bisa nyauri pada tahun ini, itu biasanya rata-rata yang sakitnya tidak istilahnya berkepanjangan dan tidak mungkin bisa, maka harus melakukan itu. Jadi pada dasarnya tetap saja bahwa ibadah itu tidak memberatkan, ada aturan-aturan yang memang melonggarkan untuk posisi-posisi darurat tersebut. Dan insya Allah, dan saya yakin bahwa Allah itu tidak akan mempersulit seseorang dalam melakukan ibadah itu. Begitu. Terus tadi dikatakan bahwa di bulan ini juga di mana Al-Quran diturunkan. Sedikit Pak tentang sejarah tentang itu gimana? Al-Quran diturunkan itu ya yang menerima adalah Nabi Muhammad SAW. Dan waktu itu kalau kita baca kapan diturunkan, itu ada asbabul wurudnya Bu. Jadi kita terus terang kita tidak hafal dengan kapan ayat ini diturunkan. Tapi asbabul wurud itu biasanya menyesuaikan dengan istilahnya peristiwa yang datang pada hari itu. Jadi begitu. Tempat-tempatnya itu kan banyak di mana-mana itu. Itu kita harus mempelajarinya di dalam asbabul wurud tentang turunnya Al-Quran itu. Atau asbabun nuzul lah gitu. Terus Pak, menurut Bapak gimana dengan adanya tentang harus selama bulan puasa di musola, di majlis, di masjid, itu gimana menurut Bapak? Gini Bu, di pemerintah kita kan masyarakat kita kan
harus kita sesuaikan. Ya. Kalau di masyarakat itu bersifat majmuk, artinya banyak penganut agamanya lain, kita harus toleransi lah. Jadi kita tidak ya memperkeras, boleh-boleh saja. Tapi kalau kondisi itu kayaknya tidak mungkin untuk memperkeras suara itu, ya kita ngaji itu kan tidak ada, artinya tidak ada bedanya. Ini menurut kita loh ya, antara ngaji sendiri tanpa mic dengan mic. Cuma untuk syiar Islam biasanya kita pakai mic itu, dan waktunya ditentukan oleh aturan. Dan termasuk mengaji itu sifat kita kan ibadah yang sangat diharapkan oleh kita. Maka meskipun kita di daerah sendiri, katakan di Jombang semacam itu, dengan ngaji di pol suaranya, itu kita juga harus berpikir bagaimana orang yang besok akan melakukan ibadah puasa dengan sahurnya, enggak. Kalau ngaji sampai jam 12, jam 11 itu saya kira ya sebaiknya ini tidak ada larangan, ya kita perdengarkan dengan enak. Itu biasanya kita pakai salon aja. Dan kalau bisa di pemerintahan kita ada sampai jam 9 gitu, yang nggak usah malam-malam, tapi tetap waktu mengaji itu di dalam musola kita pakai salon atau musik yang ada di dalam itu. Oke, artinya tidak usah pakai toa yang di luar gitu ya Pak ya. Iya begitu. Cukup, tetapi tetap berjalan pelaksanaan kegiatan. Terakhir Pak, terakhir ini gimana pesan-pesan Bapak agar khususnya untuk teman-teman ASN di lingkungan kantor Kementerian Kabupaten Jombang, umumnya bagi kita semua tentunya, bagaimana supaya kita melaksanakan puasa ini dengan penuh semangat dan tetap melaksanakan tadarus dengan baik dan benar. Nah, terima kasih. Saya mengharap kepada ASN di Kemenak dan rekan-rekan religi di seluruh Jombang, Jawa Timur, Indonesia bahkan, ayo kita semangat, karena puasa itu adalah kewajiban kita. Dengan tangan terbuka, semangat itu harus. Dan insya Allah sepanjang kita masih hidup atau sepanjang kita masih bisa melakukan puasa, mari berpuasalah dengan enak. Dan mari kita jaga lisan kita masing-masing. Jadi yang tadinya volumenya 100 kok los itu Bu, maka harus kita kurangi agar orang lain bahkan kita sendiri dapat melakukan puasa itu dengan baik. Dan tadarus tetap kita lakukan. Meskipun di kantor kita harus melakukan tadarus itu jam 8 jam 9 ya. Dan itu sebagai itu. Kalau bisa kita usahakan kita harus khatam selama 1 bulan Ramadan, minimal 1 kali khataman. Berarti itu harus kita programkan. Jangan pilih anak-anak sementing pokoknya ngaji. tapi kita harus itu. Siap. Itu kira-kira ya. Terima kasih Bapak atas penjelasannya ini. Sahabat religi, demikian pembicaraan kami dengan Bapak Penyelenggara Zawa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang. Jangan lupa tetap ikuti terus program-program kami di episode selanjutnya dalam program Lentera Ramadan. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih teman-teman. Sahabat religi, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Bunda Nurul dan Pak Fatful pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.